Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahwu. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih, atau disebut juga dengan idhofah, atau dalam bahasa Indonesianya kita analogikan kata majmuk. Hari ini adalah rumus yang kedua untuk pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Perhatikan baik-baik dan cari tahu di mana perbedaan pola yang pertama dengan yang kedua ini. Rumus pertama dengan yang kedua ini. Mari kita baca sama-sama. Rumus yang kedua, apabila ada dua isim beriringan, isim pertama tidak beralif lam dan isim kedua adalah isim dhamir muttasil, maka polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Isim pertama disebut mudhaf, isim kedua disebut mudhaf ilaih, hukumnya mabni. Mudhaf tidak boleh tanwin. Nah, kalau kita bandingkan dengan rumus yang pertama ya, apabila ada dua isim beriringan, nah ini masih sama. Isim pertama tidak beralif lam, masih sama. Isim kedua adalah isim dhamir muttasil. Nah, di sini perbedaannya adalah terletak pada isim dhamir muttasil, terletak pada isim yang kedua yaitu isim dhamir muttasil. Maka polanya juga masih termasuk ke dalam pola mudhaf mudhaf ilaih. Isim pertama disebut mudhaf, masih sama ya. Isim kedua disebut mudhaf ilaih, tetapi hukumnya mabni ya. Kalau yang sebelumnya rumus pertama hukumnya adalah majrur, kalau ini adalah mabni. Dan mudhaf tidak boleh tanwin, masih sama ya. Agar lebih ringkas dan kalian bisa mengidentifikasi dengan baik nanti ketika menghadapi contoh soalnya atau kalimat-kalimat berbahasa Arab lainnya, kita hafalkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih, rumus yang kedua, apabila ada dua isim beriringan, isim pertama tidak beralif lam dan isim kedua adalah isim dhamir muttasil, maka polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Isim pertama disebut dengan mudhaf, isim kedua disebut dengan mudhaf ilaih, hukumnya mabni. Mudhaf tidak boleh tanwin. Nah, sekarang strukturnya seperti ini ya. Kalian bisa catat. Rumus yang kedua atau pola dasar yang kedua dari mudhaf mudhaf ilaih, apabila ada dua isim beriringan. Nah, dua isim beriringan. Yang pertama tidak beralif lam dan yang kedua adalah isim dhamir muttasil. Ya, isim dhamir muttasil yaitu isim dhamir yang melekat di belakang kata lain, baik isim, fiil maupun huruf ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bab pertama. Silahkan diulang kembali. Karena mengidentifikasi isim dhamir muttasil nanti akan menambah kemampuan kalian dalam menentukan pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Jadi rumusnya, isim pertama ini disebut dengan mudhaf dan isim kedua ini juga disebut dengan mudhaf ilaih, hanya saja hukumnya mabni. Kenapa mabni? Karena isim dhamir seperti pembahasan bab 2 hukumnya adalah mabni ya. Nah, jadi perbedaannya pada isim kedua ini hukumnya adalah mabni. Polanya tetap mudhaf mudhaf ilaih. Intinya sangat mudah. Apabila kalian menemukan di dalam kalimat ada dua isim beriringan ya, atau ada isim dhamir muttasil yang melekat pada isim, nah itu berarti pola kalimatnya sudah pasti adalah mudhaf mudhaf ilaih. Tinggal kalian membuat strukturnya sesuai dengan pola kalimat variasi-variasi yang lain. Kita ambil contoh yang pertama. Al-Ka'bah qiblatuna ya. Al-Ka'batu qiblatuna. Contoh yang pertama, Al-Ka'bah artinya Ka'bah ya. Qiblatuna, kiblah artinya kiblat atau arah, na kita. Jadi terjemahnya Ka'bah adalah kiblat kita, Ka'bah adalah arah kita. Manakah di dalam kalimat ini yang berpola mudhaf mudhaf ilaih? Rumus yang kedua. Ini atau ini? Nah, kita bisa langsung menentukan bahwa pola kalimatnya mudhaf mudhaf ilaih ketika menemukan isim dhamir muttasil yang melekat pada isim.
Nah, berarti ini otomatis sudah menjadi pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih ya. Nah, alasannya ini dua isim ya, ini isim mufrad kemudian diikuti oleh isim dhamir muttasil, maka otomatis menjadi pola mudhaf mudhaf ilaih. Untuk struktur lengkapnya kita hitung dulu jumlah katanya 1, 2, 3. Jadi ada 3 kata, al-ka'batu, kiblatun, dan nahnu. Nahnu singkatan dari nahnu. Maka apabila ada isim di awal kalimat, posisinya adalah mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Bila ada mubtada maka ada khobar, dan sisipannya adalah ya, berarti kalau dalam artinya menunjukkan adalah di sini itu berarti menunjukkan khobar. Khobar hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, tidak boleh tanwin, dan isim dhamirnya menjadi mudhaf ilaih, hanya saja hukumnya mabni. Di sini mabni ala sukun ya, karena huruf terakhirnya berbaris sukun, hanya saja tidak ditulis. Cukup mabni boleh saja karena jenis katanya adalah isim dhamir muttasil. Jadi sesuai dengan struktur ini, mubtada khobar dengan variasi mudhaf mudhaf ilaih rumus yang kedua. Maka baris yang tepat adalah, bacaan yang tepat juga, al-ka'batu qiblatuna, al-ka'batu qiblatuna. Contoh yang kedua, qalamuhu matrukun fil fasli. Qalamuhu matrukun fil fasli. Mana di antara kalimat ini yang berpola mudhaf mudhaf ilaih rumus kedua? Nah, artinya qalamun pulpen, hu-nya, matrukun tertinggal di faslun kelas ya. Pulpennya tertinggal di kelas. Nah, jadi jika kalian menemukan isim dhamir muttasil ya, nah melekat pada isim berarti ini sudah otomatis polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih ya. Nah, ini kita menemukan sudah polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih rumus yang kedua. Alasannya kenapa? Ini adalah isim, qalamun ya, pulpen, berarti benda, tidak beralif lam, kemudian diikuti isim dhamir muttasil, huwa, hu, berarti polanya mudhaf mudhaf ilaih. Kita hitung jumlah katanya 1, 2, 3, 4, 5. Isim mufrad, isim dhamir muttasil, isim mufrad, huruf jar, isim mufrad. Kebetulan banyak isim mufrad di dalam kalimat ini. Polanya adalah isim di awal kalimat mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf. Hu mudhafun ilaih, hukumnya mabni ala dhammi, isim dhamir muttasil. Matrukun menjadi khobar, mubtada khobar, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad. Fi adalah huruf jar, maka setelahnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, ini adalah pola kalimat mubtada khobar dengan kombinasi jar majrur dan mudhaf mudhaf ilaih. Rumus yang kedua dengan menggunakan isim dhamir muttasil. Maka bacaan yang paling tepat atau baris yang paling tepat, qalamuhu matrukun fil fasli. Qalamuhu matrukun fil fasli. Contoh yang ketiga, sallim ala walidik. Sallim ala walidika. Ucapkanlah salam kepada ayahmu. Ucapkanlah salam kepada ayahmu. Salim, ucapkanlah salam, ala kepada walidika. Walidun artinya ayah. Ka, kamu. Mana yang berpola mudhaf mudhaf ilaih? Nah, sudah pasti apabila kalian kenal dengan isim dhamir muttasil ya, maka gampang sekali menemukan pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Jadi yang berpola mudhaf mudhaf ilaih adalah wali ini ya, wali dika. Alasannya walidun isim mufrad, ka isim dhamir muttasil. Kita hitung jumlah katanya 1, 2, 3, 4. Salim, ucapkanlah salam, berarti ini adalah fi'il amar karena perintah. Ala huruf jar, walidun artinya ayah, isim mufrad, ka isim dhamir muttasil. Berarti ini karena fi'il amar maka polanya adalah jumlah fi'liyah yang terbayang di dalam pikiran kita, fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Salim
Fi'il amar hukumnya mabni 'ala sukun sebagaimana pembahasan bab 2. Karena fi'il amar maka sudah ada fa'ilnya otomatis ya di dalam kalimatnya ini, di dalam katanya ini sudah ada fa'ilnya, fa'iluha dhamir anta atau fa'iluha zihil jumlah dhamir anta. Wazan yang pertama anta. Ala huruf jar maka setelahnya majrur, ciri i'rabnya kasrah, isim mufrad mudhaf, tidak boleh tanwin. Ka mudhafun ilaih hukumnya mabni 'alal fathi karena isim dhamir muttasil. Nah, ini adalah kombinasi jumlah fi'liyah dengan jar majrur dan mudhaf mudhaf ilaih. Maka baris yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah salim ala walidika. Tidak boleh dibaca salim ala waliduka ya, karena tidak sesuai dengan pola kalimatnya. Kemudian lan yudi Allahu a'malahum. Lan tidak akan yudi'u menyia-nyiakan Allah lafzul jalalah, a'mal perbuatan-perbuatan, amal-amal, hum mereka. Manakah yang berpola mudhaf mudhaf ilaih rumus kedua? Nah, sudah sangat mudah menemukannya ya ini. Nah, ini alasannya kenapa ini adalah isim dhamir muttasil diikuti isim atau melekat pada isim jamak taksir, a'malun af'alun, isim jamak taksir. Berarti sudah pasti ini adalah mudhaf mudhaf ilaih rumus yang kedua. Kalau ini bukan ya, nah, karena yudi'u adalah fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un. Berarti bukan berpola mudhaf mudhaf ilaih. Kita hitung 1 2 3 4 5. Lan huruf nasab, yudi'u fi'il mudhari sahihul akhir atau lam yattasil bi akhirihi syai'un, Allah lafzul jalalah isim mufrad, a'malun af'alun isim jamak taksir, hum isim dhamir muttasil. Maka ini juga adalah jumlah fi'liyah ya. Lan adalah huruf nasab, maka setelahnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un. Bila ada fi'il maka harus ada fa'il. Kebetulan fa'ilnya tampak ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan, berarti menjadi fa'il marfu, ciri i'rabnya dhamma, isim mufrad atau disebut juga lafzul jalalah. Ini menjadi apa? Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti a'mal menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim jamak taksir sekaligus menjadi mudhaf. Hum mudhafun ilaih mabni 'ala sukun karena jenis katanya isim dhamir muttasil. Nah, jadi ini adalah kombinasi dari nasab mansub, jumlah fi'liyah dan mudhaf mudhaf ilaih. Maka baris yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah la yudhi'allahu a'malahum. Lan yudhi'allahu a'malahum. Nah, jadi sangat mudah apabila kalian bisa mengidentifikasi isim dhamir muttasil yang melekat pada isim, maka itu otomatis menjadi pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Perbedaannya dengan rumus yang pertama hanya pada isim keduanya ya, isim dhamir muttasil dengan hukumnya adalah mabni. Nah, silahkan kalian berlatih untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam mengi'rab kalimat berbahasa Arab untuk soal-soal berikut ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.